KSR Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KSR UNS, selamat datang kembali di Podcast Rompi, obrolan bersama relawan penuh aksi. Nah, di episode kali ini akan ditemani dengan saya, Jihan Syarifah, untuk membahas mengenai topik yang sangat bermanfaat, khususnya dalam dunia pengabdian masyarakat nih. Nah, kebetulan KSR UNS memiliki program pengabdian masyarakat loh, yaitu Bina Desa KSR UNS. Nah, bagi Sobat KSR UNS yang di sini masih bingung nih, sebenarnya apa sih kegiatan Bina Desa KSR UNS? Sobat KSR UNS bisa mendengarkan podcast ini sampai akhir ya untuk mengetahui informasi mengenai Bina Desa KSR UNS. Nah, untuk informasi aja nih, kegiatan Bina Desa KSR UNS dilaksanakan di Desa Kaplingan RW 20 Jebres Surakarta. Nah, di episode kali ini aku nggak sendirian nih Sobat KSR UNS. Aku di sini ditemani oleh dua narasumber yang pastinya pernah terjun langsung di bidang pengabdian masyarakat. Siapa aja ya kira-kira? Biar Sobat KSR UNS di sini tidak terlalu lama penasaran, jadi langsung aja perkenalan. Yang pertama ada teman saya. Halo Mbak Dita. Halo Syarif. Oke, gimana nih kabarnya Mbak Dita? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat ya. Syarif gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, di sini agar Sobat KSR UNS mengenal nih, Mbak Dita bisa langsung perkenalan saja ya Mbak. Baik Syarif. Halo Sobat KSR, perkenalkan nama saya Dita. Di sini saya sebagai Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat KSR PMI Unit UNS periode 2021 seperti itu. Oke, berarti di sini Mbak Dita yang melaksanakan program Bina Desa KSR UNS ya? Ya, benar sekali. Tepatnya bareng sama teman-teman Pengmas ya. Oke, terima kasih Mbak Dita untuk perkenalannya. Nah, untuk narasumber yang kedua, yaitu saya di sini ditemani oleh Ibu Teti. Halo Ibu Assalamualaikum. Teti. Waalaikumsalam. Bagaimana Alhamdulillah Ibu Teti sehat, kabarnya? baik. Alhamdulillah kayak gitu ya. Ya mungkin di sini Ibu Teti bisa langsung perkenalan agar Sobat KSR UNS di sini nggak penasaran nih dengan narasumber Baik. kedua kita. Nama saya Ibu Teti Tarumiati, salah satu kader dari Desa Binaan KSR yaitu yang ada di Kaplingan RW 20. Jadi di sini saya ditemani oleh Mbak Dita selaku pelaksana dan Ibu Teti sebagai kader dari Bina Desa KSR UNS kayak gitu. Kita langsung aja membahas mengenai Bina Desa KSR UNS. Nah, mungkin yang pertama aku mau tanya dulu nih ke Mbak Dita selaku pelaksana di Bina Desa KSR UNS. Boleh nggak sih Mbak kalau misal dijelasin nih secara singkat mengenai Bina Desa? Mungkin tentang bagaimana sih prosesnya, kok kita KSR UNS bisa mengambil Desa Kaplingan sebagai Bina Desa KSR UNS? Oke Syarif, ya hari ini kita sharing-sharing aja ya terkait Bina Desanya KSR UNS. Jadi KSR UNS itu kita punya Bina Desa tepatnya di RW 20 Kaplingan Jebres Surakarta. Nah, awal mulanya itu kita mengadakan Bina Desa ini tuh dimulai sejak Pengmas dan Humas di KSR UNS itu dipisah ya, tepatnya di tahun 2018. Nah, dulu awalnya kita itu sebelum menentukan Kaplingan ini sebagai desa binaan kita menentukan dulu kriteria desa binaan yang kita inginkan itu seperti apa gitu. Nah, setelah itu baru kita mencari rekomendasi dari kelurahan. Nah, setelah kita mendapatkan rekomendasi dari kelurahan itu tadi, kita survei dan assessment tempat hasil rekomendasi itu. Kita gali nih permasalahan yang ada di desa itu apa. Nah, dulu kita mendapat rekomendasi itu di Kaplingan. Nah, kita gali permasalahan yang ada di Kaplingan itu apa. Kemudian kita diskusikan dengan pihak setempat, dengan stakeholdernya, dengan kadernya gitu. Kemudian kita menyusun program dari permasalahan yang ada di desa tersebut sebagai pemecahan masalah bersama dengan pihak setempat dan masyarakat setempat gitu ya. Nah, itu cerita dari awal mulanya kita kok bisa ada menentukan Kaplingan sebagai desa binaan. Sampai sekarang berjalanlah desa binaan kita
di Kaplingan ini dengan berbagai program yang sudah dilaksanakan. Ya. Oke Mbak Dita, berarti dulu kita KSR UNS itu melakukan asesmen dulu gitu ya ke Desa Kaplingan atas rekomendasi yang ada. Nah, pasti kan di sini udah asesmen, udah tahu permasalahannya apa, berarti pasti di sini udah ada dong tujuan kita tuh melaksanakan kegiatan Bina Desa di sana tuh apa. Nah, kalau buat tujuan kita melaksanakan Bina Desa itu sendiri, kita itu melaksanakan Bina Desa untuk melakukan program pengabdian masyarakat secara berkelanjutan. Jadi bukan pengabdian masyarakat yang hanya sekali jalan aja gitu ya, Rif. Terus selain itu kita juga ingin memberdayakan suatu masyarakat dengan membangun komunitas di masyarakat tersebut secara kuat dan mandiri, sehingga mereka dapat menjalankan program yang sudah ditentukan itu secara mandiri seperti itu. Nah, di desa binaan ini itu kita juga bekerja sama dengan banyak elemen, mulai dari kader PKL, kader bank sampah, dan lain-lainnya. Berarti emang tujuannya KSR UNS itu nggak hanya kegiatan yang sekali jalan aja ya Mbak Dita ya, kayak gitu. Ya, di sini kita mau menciptakan masyarakat yang emang bisa melakukan kegiatan secara berkelanjutan dan mandiri kayak gitu. Nah kan Ya, ini benar sekali. kita udah berjalan 4 tahun nih ya. Nah sekarang mungkin aku mau tanya dulu nih ke Ibu Teti sebagai kader dari Bina Desa kita kayak gitu. Kan di sini kita udah berjalan Bina Desa selama 4 tahun nih Bu. Kalau menurut Bu Teti nih, respon dari kader di Bina Desa KSR UNS itu seperti apa Bu? Kalau dari saya pribadi sebagai kader dan warga RW 20 sangat merespon dan mendukung kegiatan yang positif dan baik ini, yang sangat membantu warga RW 20 menjadi lebih baik. Jadi warga dari RW 20 Desa Kaplingan ini emang merespon positif ya Bu kegiatan Bina Desa Iya. KSR UNS ini. Iya. Nah mungkin di sini aku mau tanya lagi ke Mbak Dita kayak gitu. Nah tadi kan udah dijelasin nih Bina Desa KSR UNS itu sebenarnya kegiatan yang berkelanjutan kayak gitu. Nah mungkin di sini dari Mbak Dita bisa menjelaskan nih sebenarnya kegiatannya apa aja sih yang ada di Bina Desa KSR UNS. Kalau untuk program yang kita jalankan sendiri itu sebenarnya kita menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat ya. Nah, di Kaplingan sendiri itu ada beberapa program yang saat ini kita jalankan, itu ada pos lansia, ada senam, ada bank sampah, ada cek gula darah juga, dan dulu juga pernah ada pelatihan PK seperti itu. Oke, berarti nggak cuman apa ya, satu kegiatan aja gitu ya Mbak, tapi di sini benar-benar kita KSR UNS ingin membentuk masyarakat dari berbagai kegiatan yang ada kayak gitu. Ya, benar sekali Syari. Oke. Nah, mungkin kan tadi ada banyak banget nih, ada senam sehat, ada bank sampah dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau menurut Bu Teti nih dari semua program yang ada di Bina Desa KSR UNS, dari Bu Teti mungkin ada kegiatan yang menurut Bu Teti itu suatu kegiatan yang favorit untuk dilakukan. Kalau menurut saya yang difavoritkan yaitu kegiatan bank sampah. Karena tidak semua di RW itu punya bank sampah. Terus tidak semua juga berjalan baik. Saya sangat terbantu sama KSR UNS dalam kegiatan bank sampah dan memberi informasi pada warga pentingnya adanya bank sampah. Karena dengan bank sampah kita membantu pemerintah mengurangi sampah, sehingga sampah itu kalau udah di bank sampah menjadi berkah. Oke. Jadi emang di Kaplingan ini yang paling rutin melaksanakan bank sampah itu dari RW Iya, 20 ya Bu? Insya Allah. Oke, di sini dengan bantuan KSR UNS, alhamdulillah di RW 20 bank sampah terlaksana secara rutin, dan hasilnya mungkin di sini bisa diceritain Bu, dari hasil bank sampah itu apakah diolah menjadi barang lain atau mungkin bagaimana? Kalau untuk sementara ya Mbak, itu sampah yang udah dikumpul di warga itu kita langsung jual. Ya, jadi kita nerima, langsung jual dan hasilnya dimasukkan di tabungan. Oh begitu, ya. Ya, itu
Itu juga kalau ada kegiatan, kita juga pernah ikut di acara karnaval memperingati bank sampah, memperingati sampah kan. Kita bikin baju dari kresek. Oh iya. Dan kita juga ikut. Dan itu yang jadi modelnya dari anak-anak KSR UNS itu. Iya, saya tahu Bu itu. Iya. Jadi gini ya, jadi dari bank sampah itu Desa Kaplingan khususnya RW 20 tuh punya tabungan lebih Iya, kayak gitu ya Bu. sampah jadi berkah. Itu biasanya akhir tahun, Desember itu dibagi itu. Oh berarti hasil dari bank sampah itu Iya. dibagikan lagi Iya. ke warga gitu ya Bu. Wah keren banget sih. Ya. Saya sebenarnya tertarik kayak gitu dari yang udah Ibu Tati jelasin. Ibu Tati kan lebih tertarik di bank sampah ya. Kalau saya sendiri tertariknya lebih ke senam sih Bu, senam sehat. Kalau menurut saya senam sehat itu selain kita mengajak lansia yang ada di Desa Kaplingan untuk selalu menjaga kesehatan dengan senam kayak gitu, di sini kita juga sebagai KSR UNS pun juga bisa menyempatkan waktu untuk berolahraga Iya. lebih kayak gitu loh Iya. Bu. Oke, mungkin tadi dari aku sendiri dan Bu Teti punya kegiatan favorit masing-masing kayak gitu ya. Mungkin dari Mbak Dita nih punya kegiatan favorit Sebenarnya sendiri. semua favorit Iya. ya, karena kan seru-seru kegiatannya. Tapi mungkin menurut saya program yang paling menarik itu di kegiatan pos lansia. Wah, kenapa tuh? Karena di pos lansia ini nanti tuh kita ketemu nih sama banyak lansia yang mungkin kan beda-beda karakternya gitu. Nah, di kegiatan ini tuh banyak mengajarkan kita itu buat pentingnya sabar menghadapi orang yang lebih tua, terus kayak gimana sih cara kita komunikasi ke orang yang lebih tua. Selain itu di kegiatan pos lansia ini tuh kita juga mengajarkan kader-kadernya itu untuk belajar tensi, dan kita mendampingi selalu biar pelaksanaan pos lansia ini tuh bisa segera mandiri seperti itu ya. Oke, jadi sebenarnya kita tuh nggak hanya melaksanakan kegiatan di sana, tapi kita juga mengajarkan kayak gitu ya ke kader-kader desanya agar setelah semisal tujuannya sudah tercapai, dari masyarakatnya sendiri dapat melanjutkan kegiatannya secara mandiri, begitu ya Mbak? Ya, benar sekali. Wah, ternyata benar ya kayak gitu. Jadi kegiatan di Bina Desa KSR UNS itu semuanya menarik karena di sini sesuai dengan permasalahan yang ada di desa tersebut, dan kita memiliki tujuan di mana kita bisa membuat masyarakat desa tersebut dapat melaksanakan kegiatan ini secara berkelanjutan dan mandiri kayak gitu. Nah, mungkin di sini ada satu pertanyaan lagi nih untuk Mbak Dita. Mungkin kan di sini kita udah 2 tahun ya di masa pandemi kayak gitu. Nah, mungkin dari pelaksanaan Bina Desa KSR UNS nih, mungkin ada nggak sih kayak kendala yang dialami ketika masa pandemi kayak gitu? Kalau buat kendala sih banyak ya. Mungkin kan semua orang pasti merasakan dampak yang luar biasa dari adanya pandemi ini. Nah, kendala yang paling utama yang kita rasakan itu karena kita kegiatannya kan berbasis masyarakat. Nah, di saat pandemi itu kita terpaksa menghentikan beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan sebelumnya karena kondisi yang tidak memperbolehkan kita itu untuk berkumpul dan berkerumun, sehingga beberapa kegiatan itu harus kita hentikan terlebih dahulu. Oke, kalau boleh tahu nih, apa sih kegiatan yang dihentikan ketika masa pandemi itu? Banyak dulu untuk kegiatan di Kaplingan itu sempat berhenti semua beberapa bulan di awal-awal pandemi itu ya, tahun 2020. Nah itu mulai dari bank sampah, senam, terus pos lansianya, karena benar-benar itu kan puncaknya pandemi ya dulu. Nah jadi kita hentikan dulu kegiatan itu. Oke, jadi emang di mulai pandemi ini benar-benar dari KSR UNS itu di Bina Desa memberhentikan beberapa kegiatan gitu ya Mbak. Tapi kalau selama keberjalanannya, maksudnya kan ini udah 2 tahun kayak gitu ya pandemi. Mungkin dari Mbak Dita nih selaku pelaksana, itu ada nggak sih solusi kayak gitu loh dari kendala yang udah dialami dari Pangmas sendiri dalam melaksanakan Bina Desa?
Oke, buat solusinya ya, walaupun kita sempat memberhentikan beberapa kegiatan di Bina Desa, tapi kita nggak diem gitu aja. Kita harus mulai beradaptasi dengan kondisi yang ada gitu. Pertanyaan buat Bu Teti kayak gitu yang sudah melaksanakan kegiatan Bina Desa ini sejak tahun 2018. Nah mungkin selama 4 tahun ini Bu, menurut Bu Teti ada nggak sih perubahan yang dirasakan di Desa Kaplingan dan bentuknya tuh seperti apa kayak gitu? Kalau perubahan, terutama dari bank sampah itu sendiri ya Mbak, dulu itu nggak bisa berjalan seperti apa yang diharapkan. Oh gitu. Walaupun bank sampah itu sendiri udah punya SK. Oh, berarti Tetapi setelah dibantu KSR UNS, alhamdulillah berjalan. Oh, walaupun gitu. masih difokuskan untuk 1 RT dulu. Terus untuk perubahan di pos lansia, dulu itu yang mengecek kan dari Dinas Kesehatan. Orangnya kan terbatas. Tapi setelah ada KSR UNS, dikasih pelajaran menensi, sehingga membantu sekarang kader-kadernya itu dari pos lansia itu menensi sendiri. Sudah 4 tahun ini dan alhamdulillah dari kader-kader juga udah bisa kayak tadi ya menensi sendiri kayak gitu. Ya menensi sendiri terutama saya, tetapi masih didampingi sama KSR UNS kalau menensi. Oh seperti itu. Oke berarti emang sampai sekarang itu udah rutin terlaksana seperti itu ya Bu? Iya. Terus ini Mbak, senam sentulnya juga kan dulu kan belum ada. Setelah dari ada KSR UNS itu rutin sebulan sekali, minggu keempat. Berarti udah banyak banget ya perubahan yang terjadi kayak gitu, perubahan yang positif pastinya di Desa Kaplingan karena ada bantuan dari KSR UNS melaksanakan Bina Desa di sana. Nah mungkin ini Bu yang terakhir, mungkin Bu Teti di sini bisa memberikan kesan dan pesan nih untuk program Bina Desa untuk kedepannya. Kesannya ya Mbak, saya senang sekali dengan kegiatan Bina Desa seperti ini karena dapat membantu masyarakat, khususnya saya kader yang dulu nggak bisa nensi sekarang jadi bisa nensi. Kemudian kesannya saya mewakili dari warga RW 20 Desa Binaan mengucapkan terima kasih kepada KSR UNS. Dan pesannya, harapan saya semua kegiatan Desa Binaan ini masyarakat bisa tumbuh berpartisipasi. Dan untuk kedepannya kegiatan BKL KSR UNS bisa membantu memberi penyuluhan dan pembinaan. Kemudian untuk senam sentul banyak yang usul kalau bisa jangan 1 bulan sekali. Lebih dirutinkan lagi ya. Terima kasih. Oke. Oke, wah banyak banget ya ternyata tadi kesan dan pesannya. Saya juga dari KSR UNS berterima kasih kayak gitu ke Bu Teti dan masyarakat di Desa Kaplingan yang sudah turut support kayak gitu dalam kegiatan Bina Desa ini. Wah nggak terasa ya ternyata kita udah ngobrol banyak banget kayak gitu. Kalau mungkin dikasih waktu yang lama mungkin ini bakal bisa berlanjut terus kayak gitu, tapi mungkin kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sebelumnya kepada Mbak Dita dan Bu Teti. Semoga sharing pada hari ini bisa membuat Sobat KSR UNS yang bertanya-tanya atau bingung mau melakukan program Bina Desa Masyarakat seperti apa, atau mungkin mau memulai dari mana kayak gitu bisa lebih paham. Next time kayak gitu kita bisa sharing-sharing lebih banyak lagi mengenai Bina Desa. Nah bagaimana nih Sobat KSR UNS, menarik kan kegiatan pengabdian masyarakat di Bina Desa KSR UNS? Semoga podcast episode kali ini bisa menjadi inspirasi dan nantinya akan ada lebih banyak lagi program pengabdian masyarakat yang lebih menarik. Nah kalau Sobat KSR UNS ingin tahu mengenai kegiatan, tips dan fakta kesehatan lainnya, bisa kunjungi sosial media kami di Instagram, Twitter, Facebook, dan lain. Kunjungi juga situs web kami di ksrpmi.uns.ac.id. Jangan lupa ikuti channel YouTube KSR UNS untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Saatnya aku undur diri, sampai berjumpa di podcast Rompi episode selanjutnya. Bye-bye!